Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mari kita awali dengan doa pembukaan alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jami'uhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a li yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majlis ta'lim Rabu sore yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali, sudah melaksanakan pembacaan zikir, Yasin, tahlil. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita minggu lalu sudah sampai kepada mengkafani mayit atau bajuin mayit, mengenakan pakaian kepada mayit. Ini juga merupakan kewajiban orang-orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal di antara kita orang-orang muslim. Nah, pada pasal berikut ini kita akan bahas tentang sholat jenazah. Ibu-ibu udah pernah sholat jenazah belum? Belum, Bu? Iya. Ya, habis gimana ya? Di masjid soalnya. Ya, rata-rata orang laki-laki semua. Sholat jenazah ini adalah sholat yang hukumnya fardu kifayah. Fardu bukan sunnah tapi fardu, karena termasuk yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang mati. Fardu kifayah juga itu artinya setiap kampung harus ada yang melaksanakan, karena sholat jenazah ini termasuk dalam rangkaian tajhizul jenazah atau rangkaian ngurus-ngurus mayit. Sholat jenazah yang akan kita baca di sini ada rukun sholat jenazah yang jumlahnya ada 7. 7 ini artinya harus dilaksanakan semua. Kalau satu tidak dilaksanakan maka batal sholatnya, harus diulang lagi. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu sholatil janazati sab'atun. Al-awwalu an-niyatu, Atsani arba'u takbiratin, Atsalitsu al-qiyamu alal qadiri, Ar-rabi'u qira'atul Fatihah, Al-khamisu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, as-sadisu ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah, as-sabi'u as-salamu. Rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama adalah niat. Al-awwalu an-niyatu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Semua amal, semua ibadah kita itu bergantung dengan niatnya.
Niat itulah yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sholat zuhur sama sholat asar sama nggak Bu bentuknya? Sama. Yang membedakan apanya? Niatnya. Sholat subuh yang wajib dengan qobliyahnya sama nggak bentuknya Bu? Sama. Yang beda niatnya. Maka niat menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lain. Niat juga menjadi pembeda antara satu ibadah dengan yang bukan ibadah. Ibu kalau gerah mandi, Bu, kagak pernah mandi romanya. Kalau gerah kira-kira ibu mandi nggak? Mandi, ya ngerendam dah. Pokoknya mandi, ada yang pakai bed up. Mandi, pokoknya pakai shower, itu mandi. Mandi biasa, mandi untuk ngilangin gerah. Nah, tapi juga ada juga mandi yang sifatnya itu sifat mandi wajib. Sama nggak Bu basahnya? Sama. Yang bedain apa? Niat. Maka niat dalam setiap ibadah itu harus ada. Termasuk dalam sholat jenazah, maka harus ada niat yang pertama kali. Niat sholat jenazah yang sering kita pelajari, usolli ala hadal mayyiti. Kalau untuk laki-laki mayitnya, usolli ala hadal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Perlu kita ingat lagi, dalam niat itu harus ada yang namanya maksud. Usolli itu maksud, aku sholat, maksud. Dan harus ada menyatakan kefarduan, harus ada fardhon, harus ada menyatakan farduan, dan harus juga menyatakan menentukan jenis ibadahnya. Jenis ibadahnya yaitu sholat jenazah. Ini sudah terkandung ala hadal mayyit, berarti sholat jenazah. Dalam niat harus mengandung tiga itu, maksud amalnya atau perbuatannya usolli, kemudian ketentuan menentukan ibadahnya yaitu jenazah, sholat jenazah ala hadal mayyit, dan juga wajib menyebutkan fardhon lillahi ta'ala. Nah, kalau mayitnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati, ala hadhil mayyitati. Ini kalau mayitnya perempuan, fardhon lillahi ta'ala. Jangan lupa pakai fardhon, karena fardhon itu termasuk yang wajib dalam niat. Kalau kita ibadah fardu, baik itu sholat seperti sholat jenazah ini atau puasa, maka harus menyebutkan fardhon, harus menyebutkan wajib karena Allah. Harus ada kata-kata wajib. Kita zakat fitrah harus menyebutkan fardhon, harus menyebutkan wajib lillahi ta'ala, harus menyebutkan fardhonnya. Demikian juga dalam sholat jenazah harus ada fardhon. Nah, kalau jenazahnya kita nggak tahu bagaimana? Kalau jenazahnya kita nggak tahu, kita makmum aja sama imam. Jadi niatnya bagaimana? Usolli ala man sholla alaihi imamu fardhon lillahi ta'ala. Aku sholat atas orang yang disolati oleh imam fardhu lillahi ta'ala. Karena ibu, kalau ibu menentukan laki atau perempuan, apalagi sampai nentuin namanya, aku sholat dalam bahasa Indonesia misalnya usolli ala dalam bahasa Arab usolli ala hadal mayyitati Sinta fardhon lillahi ta'ala. Ternyata laki-laki, namanya bukan Sinta, Santo. Salah, batal sholatnya. Kalau yang kira-kira tidak wajib disebutkan secara detail tapi ternyata salah, maka itu berbahaya buat niat kita. Jadi bagaimana? Gak usah disebutin nama jenazahnya. Terus kalau perempuan atau lakinya jenazah bagaimana? Kalau perempuan dan lakinya jenazah, ini untuk amannya, maka ibu bisa pakai niat yang nanti saya artikan dulu secara bahasa Indonesia. Aku sholat kepada orang-orang yang meninggal dari orang mukmin, atau aku sholat atas orang yang meninggal dari orang muslim, fardu lillahi ta'ala. Nah, kalau begitu aman. Pokoknya orang yang meninggal gitu aja. Orang yang meninggal yang muslim, yang hadir di sini, yang ada di masjid atau yang ada di musola, tidak perlu menyebutkan mayyiti atau mayyitah, tetap cukup orang yang meninggal ini, maka cukup itu sudah niat. Karena mau laki mau perempuan itu sudah tercakup dalam niat itu. Jadi bagaimana niatnya? Sama-sama ikut saya Bu. Usolli ala man hadara min amwatil muslimin
fardhan lillahi ta'ala. Usolli ala man hadara min amwatil muslimin fardhan lillahi ta'ala. Usolli ala man hadara min amwatil muslimin fardhan lillahi ta'ala. Aku niat sholat atas orang yang meninggal ini yang muslim fardu karena Allah. Kalau disebut orang yang meninggal ini muslim, udah pasti tercakup semuanya. Gak perlu disebutkan muslimah juga, muslimin di sini sudah mencakup orang Islam yang perempuan juga. Ini seputar niat sholat jenazah. Niat sholat jenazah. Dan dalam sholat jenazah juga tidak disyaratkan jenazahnya itu terlihat, Bu. Ibu boleh jenazahnya itu tidak terlihat dari rumah ibu sholat, jenazahnya jamiah boleh. Dari rumah ibu sholat, jenazahnya ada di ikhwaniyah boleh. Ini yang namanya sholat gaib. Sholat arwu, sholat gaib, artinya jenazahnya tidak hadir di hadapan kita, namanya sholat gaib. Oh, berarti kita kudu madep jamiah, kudu madep ikhwaniyah, Ustaz? Enggak usah, ibu tetap madep kiblat. Nah, jenazahnya mau di mana aja tetap ibu madepnya madep kiblat. Demikian sholat gaib. Kita sholat madep kulon apa wetan, Bu? Kulon madep barat atau timur? Barat dari Indonesia. Meskipun jenazahnya ada di Surabaya kan timur ya. Meskipun jenazahnya ada di Surabaya, tetap kita madepnya madep ke kiblat. Jadi memang tidak disyaratkan sholat jenazah itu jenazahnya harus ada di depan. Inilah yang disebut dengan sholat gaib. Nah, kita ibu-ibu boleh mempraktekkan ini nanti sholat gaib. Boleh mempraktekkan sholat gaib, yaitu sholat di mana mayatnya atau jenazahnya tidak hadir di depan kita. Itu yang pertama, itu niat. Kemudian yang kedua, atani arba'un takbiratin. Yang kedua yaitu 4 kali takbir. 4 kali takbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar. Dalam hatinya sambil niat, aku mensolati mayit ini, atau aku sholat atas orang yang muslim yang meninggal ini fardu karena Allah. Sambil Allahu Akbar, hati kita, aku sholat atas orang meninggal muslim ini fardu karena Allah. Hatinya harus ada niat. Takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar. Nah, 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4. Tapi Ibu nggak usah pakai 2, 3, 4. Jadinya samsul dah. 3, 4. Jangan dihitung, pokoknya 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali takbir. Dan ini termasuk dalam rukun. Sebagaimana kita tahu, rukun dalam ibadah itu pokok dan dia wajib ada. Kalau kurang rukunnya, maka sah apa enggak sholatnya, Bu? Bu, kalau kurang rukunnya, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Sholat biasa misalnya, sholat biasa itu sujud termasuk rukun. Ada orang sholat sujudnya cuma 1, nggak sah sholatnya, karena dia sudah mengurangi rukun. Demikian juga dalam sholat jenazah, dalam sholat mayit, takbir yang 4 kali ini termasuk rukun. Kalau ibu sholat atau ada seorang imam sholat takbirnya kurang 1, maka nggak sah. Sholatnya harus diulang. Bilang, mam, kurang 1, teramplop kurangin. Imamnya kudu diingetin kurang 1. Emang iya? Ibu imam mulai lagi, Allahu Akbar. Itu harus ditegur seperti itu. Nah, kalau ibu negornya, kita jamaah negornya ya sesudah selesai sholat. Kalau negornya pas sholat batal aja sampai salam. Jadi bagaimana ya, tidak dianggap kalau batal. Jadi harus diulang. Nah, kecuali kalau ibu memang niat mufarokoh. Ada beberapa kali mungkin pernah kita bahas tentang mufarokoh ini. Mufarokoh itu artinya berpisah dengan imam karena tahu imam sudah batal sholatnya. Kalau kita tidak pisah,
tidak mufaraqah dengan imam, maka sholat kita ikutan batal, karena kita menggantungkan sholat kita kepada orang yang sudah batal sholatnya. Contoh mufaraqah dalam sholat fardu, ibu jamaah sholat sama suami, kemudian tahu kalau suami emang begitu sampai selesai, begitu belum selesai di tengah-tengah sholat, tahu kalau bajunya suami ini ada najisnya. Ibu udah kasih kode, ya ibu udah kasih kode, gimana mau kasih kode orang lagi sholat juga, nggak bisa. Maka ibu boleh dalam hati niat mufaraqah, dalam hati niat mufaraqah, cukup niat saya pisah, gitu aja. Pisah sholat bu, bukan pisah ranjang. Pisah sholat namanya mufaraqah, saya pisah dalam hati, jadi gitu aja. Terus bagaimana? Tetap nanti ruku kita, sujud kita itu ngikutin suami atau ngikutin imam. Tapi nanti selesai sholat bilangin, Pak, tadi pakaian itu udah di cucian kotor, kenapa dipakai lagi? Itu kan bekas kena gumoh. Yang kau istri yang begitu-gitu, oh gitu ya, ulang lagi bapak sholatnya. Lah ibu juga batal? Enggak, saya mufaraqah. Emang berapa banyak? Apa-apaan emang mufaraqah bu? Mufaraqah. Makanya ngaji pak, ngaji. Kita bilang bapaknya. Mufaraqah itu niat pisah kepada imam, dari imam, karena tahu imam kita sudah batal. Begitu juga saat kita sholat jenazah. Saat kita sholat jenazah, imam takbirnya kurang satu, maka kita harus niat mufaraqah. Begitu takbir ketiga Allahu Akbar, dia udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harus niat mufaraqah, tambahin takbir satu lagi Allahu Akbar, baru ibu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus seperti itu. Kalau tidak mufaraqah maka ikutan batal, karena kita sudah menggantungkan sholat kita kepada orang yang batal sholatnya. Jadi niat, kemudian yang kedua takbir, itu ada 4, dan ini semuanya rukun, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih kalau dengan sengaja maka batal sholatnya. Kalau lebih, sama seperti kita melebihkan rakaat sholat dengan sengaja, batal. Ibu nyoba sholat subuh 3 biar kayak maghrib, batal kalau sengaja. Tapi kalau lupa, ragu, ini 1 apa 2 ya, ambil 1. Nah kalau ternyata kata malaikat, oh udah 2 itu, jadinya kan 3, maka yang 1 insya Allah jadi pahala kita. Itu namanya lupa, gak apa-apa. Tapi kalau sengaja menambahkan rakaat dalam sholat jenazah, sengaja menambahkan takbir, maka sholatnya batal, karena dia sudah menambahkan rukun. Rukun yang ketiga arba'u Adal itu yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri. Rukun yang ketiga, sebagaimana sholat yang lain, itu adalah berdiri untuk orang yang mampu. Jadi berdiri untuk orang yang mampu ini wajib dalam sholat fardu, karena sholat jenazah, sholat fardunya fardu kifayah, maka wajib berdiri semua kalau memang orang mampu. Kalau tidak mampu, dia memang dari hari ke hari, emang tiap harinya kalau sholat fardu aja duduk, nggak apa-apa duduk kalau memang tidak mampu. Tapi kalau mampu dia duduk, maka tidak sah, sholat orang ini nggak sah, padahal dia mampu. Lain hal dengan sholat sunnah bu. Sholat sunnah ibu boleh duduk meskipun ibu dalam keadaan segar, sehat, banyak uang, anak-anak soleh semua, amin apa? Pokoknya sholat sunnah itu asal bukan wajib, pokoknya sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk meskipun ibu dalam keadaan sehat. Ibu jajan-jajan aja ntar sholat sunnah duha duduk, nggak apa-apa. Boleh duduk, boleh. Ibu sholat tahajud misalnya, sehat padahal habis ngopi, matanya terang banget, tapi dia pengennya duduk, boleh. Ibu pengen duduk, boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah. Sholat sunnah tidak diwajibkan berdiri. Kalau memang dia mau duduk meskipun mampu, itu boleh duduk dan sah dalam sholat sunnah. Tapi orang yang memang mampu berdiri dalam sholat sunnah, tapi ternyata dia duduk, ganjarannya separohnya orang berdiri,
pahalanya ada cuma separuh doang. Yang harusnya ibu dapat pahala 100, itu pahalanya cuma 50. Berbaring boleh nggak Ustaz sholat sunnah? Boleh. Boleh berbaring bu. Namanya ngamalin ilmu praktek ya. Ibu boleh berbaring. Berbaring yang dimaksud di sini berbaring dengan sisi kanan. Sholat duha boleh berbaring. Kalau memang dalam keadaan meskipun dalam keadaan mampu sholat sunnah boleh berbaring. Yang nggak boleh celentang. Nggak boleh, udah parah deh itu mah, malas banget itu. Ya yang nggak boleh celentang. Nah ini bisa ibu amalkan kalau memang mau coba sholat berbaring. Tapi bu, sholat berbaring itu dengan sisi kanan, kondisinya kalau kita perhatikan paling gagah kan berdiri. Kemudian duduk biasa, duduk tawarruk boleh, atau iftirash begini boleh, sila aja boleh. Ibu sholat sila aja boleh. Ini posisi kedua. Nah, kemudian posisinya agak payah lagi. Kayaknya kalau duduk saya juga puyeng, kaki juga nyerang. Boleh berbaring kiri. Berbaring kiri itu seperti ini. Berbaring kanan, maaf, berbaring kanan. Lambung sebelah kanan, palanya di sini boleh. Tapi saat sujud dan saat ruku bangun duduk. Bisa dibayangin Bu ya? Karena dia sebenarnya bisa duduk. Itu mah begadang malamnya pulas. Nah orang yang sholat dalam keadaan berbaring kanan, maka bisa juga ada dua pendapat ulama, boleh sujud dan rukunya, ruku dan sujudnya pakai isyarat, baik isyarat kepala atau isyarat mata boleh. Nah boleh juga nih kalau yang lebih banyak dipilih para ulama, ketika berbaring baca Fatihah, baca surat. Nah begitu ruku duduk biasa, duduk Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Seperti orang biasa sujud ya sujud biasa. Nanti diri lagi, nggak diri, berbaring. Itu praktek salat sunnah. Jadi salat sunnah boleh berbaring. Boleh bu kalau ibu mau ngamalin salat sunnah apa aja. Kalau ibu mau ngamalin besok salat Idul Adha baring nggak? Nanti pulang-pulang orang pada gotong, sakit apaan bu? Boleh. Tapi kalau untuk sholat wajib, sholat fardu, termasuk sholat jenazah ini karena fardu nggak boleh duduk kalau masih mampu. Sholat sunnah boleh duduk meskipun mampu, tapi kalau sholat fardu tidak boleh duduk kalau dia masih dalam keadaan mampu. Al-qiyam wal qadir ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u qiraatul Fatihati, yaitu membaca Fatihah. Baca Fatihah dengan bismillah sebagaimana pernah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya ibu kalau sholat 5 waktu sebelum Fatihah baca apa bu? Baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Dalam sholat jenazah tidak disunnahkan baca iftitah. Jadi bagaimana? Langsung Fatihah. Allahu Akbar. Kalau mau ta'awudz pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Boleh pakai ta'awudz, tapi tidak disunnahkan baca Allahu Akbar kabira atau doa iftitah. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Sholat duha sunnah baca iftitah. Sholat fardu yang 5 itu sunnah baca iftitah. Tapi kalau sholat jenazah tidak disunnahkan membaca iftitah, langsung Fatihah aja. Setelah takbir pertama Allahu Akbar, mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya sampai akhir ayat, sampai ayat yang ke-7. Waladhdallin. Nah, setelah itu takbir yang kedua. Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Tadi kan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kemudian baca Fatihah. Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Di luar takbiratul ihram ya Bu ya. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Kalau dihitung dari takbir yang pertama. Tapi kalau dalam kitab Safinah ini disebutkan itu setelah takbir yang kedua Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua ini membaca salawat Allah as-salat, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu cukup seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita coba praktekkan. Kemudian yang kelima membaca salawat.
Jamaah rahimakumullah, Fatihah dan sholawat itu termasuk rukun dalam seluruh sholat. Percaya nggak Bu? Semua sholat, baik sholatnya sholat jenazah maupun sholatnya sholat 5 waktu yang wajib ataupun sholatnya sholat sunnah, pasti ada rukun Fatihah dan rukun sholawat wajib. Karena orang yang tidak sholawat, sabda Rasulullah, orang yang tidak mengucapkan sholawat kepadaku dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yusolli alaih, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca sholawat untukku, kata Rasulullah. Bedanya kalau dalam sholat fardu atau sholat selain jenazah, itu baca sholawatnya setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tuh di situ sholawatnya. Adapun sholawat dalam sholat jenazah, sholawat dalam sembahyang jenazah ini adanya setelah takbir yang kedua, atau boleh juga setelah takbir yang pertama habis Fatihah, boleh. takbir yang pertama dihitung selain takbiratul ihram, yaitu setelah takbir yang pertama selain takbiratul ihram. Nanti kita praktekkan. Kemudian yang keenam, as-sadisu ad-du'a'u lil mayyit ba'da tsalitsah. Yang ketiga yaitu doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Kemudian takbir lagi sekali yang keempat, habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disunahkan sholat jenazah itu salamnya panjang sebagaimana salam pada di luar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai wabarakatuh. Selain sholat jenazah, sholat yang lain maka tidak disunahkan sampai wabarakatuh, sampai warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi, dan cukup. Yang membedakan salamnya sholat jenazah dengan sholat yang lain, kalau sholat jenazah salamnya dianjurkan sampai wabarakatuh. Tapi kalau sholat selain jenazah maka cukup sampai warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini perbedaan salamnya, jadi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam. Karena memang batasan atau definisi dari sholat itu kan, sholat adalah ibadah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, kemudian muhtatamatun bitaslim bisyara'id maksusatin. Sholat itu adalah perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Maka dalam sholat jenazah harus ada salam juga. Salamnya yang tadi kita sebutkan, salam yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja salamnya Bu, ya. Assalamualaikum. Itu umumin, orang meninggal. Salam ini menjadi rukun yang terakhir. Nah, kalau dipraktikkan bagaimana? Harus berdiri. Kalau dipraktikkan nanti jadinya seperti ini. Disunahkan sebelum kita takbiratul ihram Allahu Akbar, disunahkan juga kita melafadzkan niat. Semua sholat disunahkan sebelum takbiratul ihram kita melafadzkan niat untuk menuntun hati kita nanti saat takbiratul ihram. Jadi kayak gini Bu. Ini jenazahnya Bu ya. Ini palanya. Nah, disunahkan memang seorang imam atau orang yang sholat, terutama imam, disunahkan memang dia ada di sebelah kepalanya jenazah. Ini kiblatnya sana. Ini kepalanya sini, jenazah biasanya madep sana. Kepalanya memang madep sana. Atau kalau belum bisa, yang namanya di Gunung Batang, ya nggak apa-apa kan, itu belum dikubur dan tidak menjadi syarat itu. Saya sholat. Nah, ini diniatkan atau dilafadzkan niatnya. Usolli ala man hadara min amwatil muslimin fardhan billahi ta'ala.
Itu niat bahasa Arab. Kalau ibu pakai bahasa Indonesia, aku sholat atas mayit muslim yang hadir di hadapanku ini fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jangan lupa saat takbir, jangan lupa dalam hatinya, aku sholat atas mayit muslim yang hadir di hadapanku ini fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Itu contoh salat jenazah. Yang disebutkan di sini adalah rukun-rukunnya, dan rukun itu wajib dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan maka ibadah kita, sholat jenazah kita tidak sah. Faslun fi dafnil mayyiti, ini dalam menguburkan mayit. Dalam menguburkan mayit ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.